orang yang berlutut di kaki Tuhan akan dapat berdiri menghadapi apapun juga. Sebaliknya orang yang merasa dapat berdiri menghadapi apapun juga, justru dia akan bertekuk lutut menghadapi dunia yang keras ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya memberi judul Tetap Tegar di Masa yang Sukar. Sudah bosen ngomongin bahwa saat ini adalah masa yang sukar, tetapi itulah realita kehidupan yang harus kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu Badan PBB yaitu WHO mengumumkan bahwa dunia harus bersiap menghadapi depresi global. Jadi karena pandemi, karena kesulitan keuangan, karena hubungan-hubungan yang terjarak, social distancing, menyebabkan banyak orang mengalami frustasi dalam hidupnya, banyak orang mengalami stres, banyak orang mengalami depresi dalam hidupnya. Dan ini secara global. Secara global, itulah sebabnya angka bunuh diri tinggi. Dan yang menarik Bapak Ibu, angka perceraian meningkat tajam. Loh, justru disuruh di rumah saja, malah angka perceraian bertambah. Karena orang stres, kumpul dengan yang stres di rumah bertengkar terus. Itulah situasi yang terjadi. Tapi kita tidak demikian, amin. Anak-anak Tuhan tidak boleh stres, anak-anak Tuhan tidak boleh depresi. Anak-anak Tuhan bahkan harus tetap tegar meskipun situasi sukar. Itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tetap menjalani hidup dengan tegar meskipun di tengah-tengah masa sukar. Kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yudas. Pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 25. Yudas pasal pertama ayat 20 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Yudas ditulis bukan oleh Yudas Iskariot, tetapi ini adalah Yudas yang disebut saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun di awal Yudas ini adalah bagian dari saudara-saudaranya yang menolak Yesus, tapi akhirnya Yudas ini percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah bagian kitab Yudas yang hanya berisi satu pasal saja. Jadi siap-siap kalau ada kuis. Jadi kitab Yudas yang hanya berisi satu pasal saja ini menjelaskan ada 3 garis besar. Yang pertama, secara teologis dia menjelaskan situasi manusia menjelang akhir zaman.
Bagian kedua adalah nasihat praktis. Bagian yang ketiga adalah doksologi. Jadi yang kita baca hari ini adalah bagian kedua dan ketiga, nasihat praktis dan doksologinya. Tapi bagian pertama kita bisa membaca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, keadaan manusia di akhir zaman. Mereka akan berbuat menurut keinginan hatinya yang jahat. Mereka akan saling memusuhi satu dengan yang lain. Mereka akan berbuat dosa sekehendak hati mereka. Tetapi ayat 20 kontras ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita tidak boleh sama dengan dunia. Oke, sekarang manusia yang ada di muka bumi ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tingkat kejahatan tinggi dan juga tingkat depresi tinggi. Banyak orang tidak tahan menghadapi situasi dunia ini, tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih tidak boleh demikian. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus tetap tegar meskipun situasi sukar, meskipun keadaan kita sedang sulit, kita harus tetap tegar. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 yang dikatakan di bagian ini. Yang pertama adalah menjaga diri kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-20 dan 21 ada kata kerja yang kuat di sana. Yang pertama, bangunlah dirimu sendiri. Perhatikan, tegas ya, dirimu sendiri. Kemudian ayat 21, peliharalah dirimu. Jadi ini kata kerja yang menuntut setiap kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung terhadap orang lain tentang keadaan kita. Stres atau tidaknya kita tergantung diri kita. Putus asa atau tidak tergantung diri kita. Kecewa atau tidak tergantung diri kita. Marah atau tidak tergantung diri kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk diri kita. Jadi nasihat di sini tegas sekali. Bangunlah dirimu. Peliharalah dirimu. Jadi ini adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Apa yang kita jaga? Yang pertama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Wah, saya suka sekali bagian ini. Kata suci berarti murni. Kata suci berarti tidak terkontaminasi. Itu artinya murni. Iman yang paling suci adalah iman yang paling murni dan iman yang tidak terkontaminasi. Iman yang tidak dibarengi dengan motivasi-motivasi yang lain. Saudara, ada banyak orang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak murni, tidak suci. Ada yang motivasinya ingin supaya terhindar dari COVID-19, ingin sembuh. Ada orang yang ikut Tuhan demi mendapatkan harta kedudukan. Ada orang yang ikut Tuhan demi karena jodoh. Ada banyak orang yang motivasinya keliru dalam mengikut Tuhan. Imannya tidak suci, imannya tidak murni. Dan ketika menghadapi situasi yang sukar, orang-orang yang demikian akan segera tereliminasi, tersingkir. Karena apa? Tidak suci. Perhatikan. Tuhan Yesus pernah menegur keras di dalam Yohanes pasal 6 tentang orang banyak yang mengejar Tuhan Yesus. Oh bagus, Tuhan Yesus naik perahu menuju ke seberang, tetapi orang banyak sudah menunggu di seberang. Luar biasa, orang banyak sudah menunggu di seberang. Lalu kemudian begitu Tuhan Yesus sampai menegur mereka, bukannya Tuhan Yesus, wah kalian hebat ya, sudah sampai lebih dulu daripada saya. Enggak. Tuhan Yesus turun dari perahu langsung berkata, kamu mencari aku hanya karena cari roti saja. Cari roti saja, langsung ditegur. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata dengan keras, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya berkata apa? Sejak saat itulah banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Tuhan. Orang yang motivasinya tidak murni, imannya tidak murni, tidak suci, akan tersingkir ketika menghadapi situasi sulit. Tidak usah menoleh kepada
kiri kanan kita. Dirimu sendiri. Apakah saya punya iman yang suci? Punya iman yang murni? Kalau itu kita miliki, maka kita akan dapat tegar di masa yang sukar. Kemudian yang kedua, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26-27, di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi yang dimaksud berdoa dalam kuasa Roh Kudus bukan berdoa dengan bahasa roh. Bukan. Tetapi bagaimana kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan penuh penyerahan kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, mengucapkan doa-doa yang tidak terkatakan. Dan Allah yang menyelidiki maksud dari Roh Kudus itu, Dia akan menjawabnya. Itulah sebabnya ketika kita tunduk di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita harus bergantung penuh kepada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, jagalah dirimu sendiri. Yang pertama, bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci, yang murni. Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kita menjaga diri, senantiasa berdoa. Ada yang mengatakan demikian, orang yang berlutut di kaki Tuhan akan dapat berdiri menghadapi apapun juga. Sebaliknya orang yang merasa dapat berdiri menghadapi apapun juga, justru dia akan bertekuk lutut menghadapi dunia yang keras ini. Apa pilihan kita? Selalulah berlutut di kaki Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa dalam kuasa Roh Kudus, maka saudara akan memiliki iman yang kuat. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga diri kita adalah hiduplah selalu dalam naungan kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-21 versi bahasa Indonesia sehari-hari, saya suka karena lebih terang, di sana dijelaskan. Dan hiduplah selalu di dalam naungan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, Philip Yancey berkata, tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah lebih mengasihi kita. Dan tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita dengan apa adanya. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Hiduplah senantiasa dalam kasih Allah. Dalam situasi yang sukar seperti ini, banyak orang meragukan bahwa Allah mengasihi dia. Ketika dia terpapar COVID-19, dia ragu-ragu, benarkah Tuhan mengasihi saya? Ada orang yang kecewa oleh karena sudah berdoa kepada Tuhan, mohon pekerjaan, tapi pekerjaan tidak didapat juga. Ada banyak orang yang kemudian meragukan Tuhan mengasihi dia. Dan kalau itu engkau lakukan, engkau sudah kecewa. Engkau sudah mulai menyalahkan Tuhan dan engkau mulai meragukan kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah untuk engkau. Bangunlah dirimu sendiri, hiduplah dalam naungan kasih Allah. Imani, percayai, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tak pernah sekalipun Tuhan membiarkan engkau, tak pernah sekalipun Dia meninggalkan engkau. Meskipun engkau harus melewati lembah air mata, tetapi tangan kasih Tuhan terus menuntun engkau. Tanpa itu, kita tidak akan sanggup menghadapi kerasnya dunia ini. Tanpa hal itu kita tidak akan sanggup menghadapi masa yang sukar. Jadi jagalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang melakukannya. Diri kitalah yang melakukannya. Bangun dirimu di atas dasar iman yang suci. Berdoalah dalam kuasa Roh Kudus. Dan hiduplah selalu dalam naungan kasih Allah. Yang kedua, firman Tuhan harus seimbang. Bukan saja untuk diri sendiri. Setiap hari berdoa dekat kepada Tuhan, tetangganya tidak punya beras,
diem saja. Oh, itu bukan ciri anak Tuhan. Itulah sebabnya secara seimbang Rasul Yudas juga menasihatkan memperhatikan sesama. Itu yang kedua. Dalam ayat 22 dan 23 saya baca ulang bagi kita. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memperhatikan sesama kita. Yang pertama menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Di masa sukar seperti yang Yudas sudah katakan, ada banyak orang mulai ragu-ragu, ada banyak orang mulai bimbang, ada banyak orang yang berpikir untuk meninggalkan imannya. Ini ragu-ragu. Dan itu memang terjadi. Saya pernah menyampaikan kepada kita semuanya di mimbar ini, saya punya seorang sahabat, Bapak Marianto, almarhum. Ketika dia divonis dokter bahwa ginjalnya sudah tidak berfungsi, dia harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. 1 kali cuci darah prosesnya itu 3 jam. Dan sangat menyakitkan menjalani kehidupan. Dan dia berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan, tapi Tuhan tidak kunjung sembuhkan dia. Dia mengharapkan mujizat Tuhan, Tuhan tidak menyatakan kuasanya. Di kantor saya dia berkata, sebetulnya Tuhan itu ada enggak sih? Saya ragu-ragu bahwa Tuhan itu ada. Saya ragu-ragu bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Di sini firman Tuhan tepat sekali, tunjukkanlah belas kasihan. Orang yang seperti ini tidak boleh diajar, tidak boleh ngomong gitu. Tidak boleh ngomong gitu. Tuhan itu ada. Yang dibutuhkan adalah rasa empati. Betapa dia frustasi dengan keadaannya. Betapa dia bimbang dengan imannya dan kepercayaannya. Saya hanya mendengar dan saya meneteskan air mata bersama dengan dia. Saya merasakan betapa berat perjuangan yang dia lewati. Satu teman juga yang sudah menjadi pendeta, dia pernah mengatakan kepada saya baru beberapa minggu yang lalu ketemu dengan saya di kantor saya, dia berkata, saya pernah loh Pak, di awal-awal pelayanan saya bimbang sebetulnya Tuhan tuh ada atau enggak. Karena kerasnya pelayanan perintisan, tidak ada support, tidak ada dukungan, sementara banyak jemaat yang menyerang dia, pengurus-pengurus yang menyerang dia. Dia berkata sesungguhnya Tuhan tuh ada atau tidak. Kenapa dia tidak menunjukkan kuasanya dalam pelayanan ini? Nah, kalau Pak Marianto sudah lulusan teologi, hamba Tuhan. Teman saya ini juga adalah sudah lulusan sekolah teologi dan sudah melayani. Dapat ragu-ragu dan bimbang, apalagi kita. Apalagi orang biasa. Di masa sukar ini, banyak orang ragu-ragu, banyak orang bimbang. Saudara, kalau kita sudah kuat dengan diri kita sendiri, kita bisa menolong orang lain. Tapi kalau kita sendiri bimbang, kalau kita tidak menjaga diri kita di atas iman yang paling suci, berdoa dalam kuasa Roh Kudus, dan hidup selalu dalam naungan kasih Allah, kita tidak bisa menolong orang lain. Itulah sebabnya bagus sekali nasihat firman Tuhan. Pertama bagi diri kita jaga diri supaya kita bisa menolong orang lain. Ingat, kalau kita di pesawat itu, kalau terjadi turbulensi dan kemudian ada masker ya, jatuh dari atas, nasihatnya apa? Pertama tolonglah diri sendiri dulu, baru kemudian menolong orang lain. Ya. Sebab kalau kita kuat, kita bisa menolong orang lain. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkan rasa empati terhadap mereka yang ragu-ragu. Kedua, selamatkanlah mereka yang menuju penghakiman Allah. Ini tadi dengan merampas mereka dari api. Istilah api dalam perjanjian baru selalu menunjukkan kepada penghakiman. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 13,
Orang-orang percaya nanti akan dihakimi di Bema, kursi pengadilan Kristus yang akan menguji setiap orang percaya dengan api. Jadi orang percaya diuji dengan api. Apa yang diuji? Pekerjaan-pekerjaan dia sejak dia percaya Yesus. Yang kedua, dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 15 itu menunjukkan tentang penghakiman api terhadap orang yang tidak percaya. Mereka akan dilempar ke lautan api yang menyala-nyala, yang tidak pernah padam. Jadi api itu selalu berbicara tentang penghakiman Tuhan terhadap orang-orang berdosa. Melihat ke samping, melihat ke sesama. Ada orang-orang yang karena situasi sulit, karena situasi sukar akhirnya menjebloskan diri ke dalam dosa. Mereka tidak sadar ada penghakiman Tuhan, ada api Tuhan yang akan menghakimi mereka. Jadi kalau kita adalah orang percaya yang sudah kuat, kita akan merampas mereka dari api itu. Menghindarkan mereka dari penghakiman Tuhan yang dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Itulah tadi sebabnya saya berkata harus seimbang. Diri sendiri betul. Harus dibangun dari iman yang suci, harus selalu berdoa betul itu untuk diri sendiri. Tapi juga kita harus melihat sesama. Ada banyak orang yang saat ini bergerak kepada api itu, api kekal. Ada banyak orang yang sedang bergerak ke neraka. Karena mereka tidak pernah mendengar kabar baik, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pedulikah saudara terhadap mereka? Rampaslah mereka dari api itu. Beritakan kabar baik, beritakan Injil kepada mereka. Ada orang-orang percaya yang bergerak kepada api juga. Penghakiman Tuhan atas perbuatan orang percaya. Ada orang percaya mengaku sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya masih minum, mabuk, masih free sex, masih melakukan segala dosa. Apakah kita hanya membuli mereka? Atau kita merampas mereka dari api, menasihati mereka, mendorong mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Jangan hanya diri sendiri, perhatikan sesama kita. Tetapi yang ketiga nasihatnya adalah supaya kita jangan larut dengan dosa mereka. Jangan mentolerir dosa mereka. Ini artinya jangan pernah sepakat dan membenarkan dosa mereka. Kadang-kadang melihat orang yang berdosa, ya sudahlah, enggak apa-apa. Korupsi kecil-kecilan, ya sudah. Nyontek, enggak apa-apa, semua orang melakukan. Jangan mentolerir dosa mereka, apalagi larut di dalam perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mempercayai Tuhan. Seimbang ya, diri sendiri dijaga, tapi juga memperhatikan orang lain, tetapi juga kita perlu melihat ke atas, melihat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Ini ada di dalam ayat yang ke-24 dan 25 yang sebetulnya adalah doksologi dalam kitab Yudas ini. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini indah. Kalau kita berjalan di dalam dunia ini, mata kita hanya fokus kepada kesulitan dan kesukaran, itu akan cepat membuat kita putus asa. Meskipun kita berupaya untuk menjaga diri kita sendiri, kita akan segera lelah dan frustasi. Tapi saat mata kita naikkan ke atas, kita memandang kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita dapat bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pertama, berkuasa menjaga supaya jangan kita tersandung. Wah, percayalah pada Tuhan. Tuhan sanggup, ya saya suka sekali kata dari Yudas ini. Dia berkuasa menjaga supaya kaki kita jangan tersandung. Banyak orang
ingin melakukan sesuatu, ingin menolong orang lain tapi tidak punya kekuatan. Prihatin, aduh saya ingin menolong tapi saya sendiri kondisinya seperti ini, ya kan? Tapi Tuhan tidak, Dia berkuasa, Dia sanggup, itu penekanannya. Berkuasa menjaga kakimu supaya jangan tersandung. Apa pengertian tersandung? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak jatuh dalam arus dunia ini. Tuhan berkuasa menjaga kita dan menuntun kita, ini yang hebat. Dan Dia juga berkuasa untuk membawa kita tak bernoda dan penuh kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhan nanti. Bapak Ibu Saudara, saya berkali-kali mengatakan bahwa satu saat Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita. Ada dua kemungkinan saat kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1. Kita akan malu bertemu dengan Tuhan atau kita akan bergembira bertemu dengan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yudas. Mengapa malu? Karena kita hidup dalam dosa. Karena kita tidak setia mengiring Tuhan. Ketika kita asik dalam dosa tiba-tiba Tuhan datang. Aduh, malu. Tapi alangkah indahnya kalau kita dalam keadaan siap. Kita menjaga diri kita. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang indah. Itulah sebabnya Yudas mengatakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa untuk menuntun kita, membawa kita tak bernoda dan penuh kegembiraan dalam menyongsong Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan tuntun hidupku, Tuhan bawa hidupku untuk berkenan dan kudus saat kedatanganmu nanti. Itulah yang akan membuat kita kuat menghadapi kerasnya hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Arahkan matamu kepada Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan. Itu yang membuat engkau kuat. Tuhan berkuasa menjaga kakimu supaya tidak tersandung, tapi juga Dia berkuasa membawa engkau sampai berjumpa dengan Tuhan. Yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ayat yang ke-25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Segalanya dimiliki oleh Tuhan. Dia berdaulat atas segala sesuatu, atas di bumi dan di surga. Saat kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka segalanya terasa ringan. Meskipun situasi yang sulit masih ada, situasi yang sukar masih ada, tetapi oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita dapat melewati semuanya itu. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin engkau sedang goyah oleh masalah yang kau hadapi. Saat ini mungkin engkau sedang bimbang dan ragu-ragu. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kita dapat tetap tegar di masa yang sukar ini. Bila kita menjaga diri kita sendiri. Bangun dirimu di atas dasar iman yang suci. Senantiasa berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Dan hiduplah dalam naungan kasih Allah. Tetapi juga perhatikan sesamamu. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Rampaslah mereka dari api penghakiman Tuhan. Kalau ada yang berdosa, tegurlah mereka, ingatkanlah mereka. Dan jangan engkau larut dalam dosa mereka. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Dia berkuasa menjaga supaya kakimu tidak tersandung. Dia berkuasa menuntun engkau sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan Dia berdaulat atas segala sesuatu.